Assalamualaikum, selamat sore. Ini video sambungan dari Ken Setiawan. Durasinya sekitar 20 menitan kurang lah. Di sini juga diceritakan bagaimana dia dulu merekrut, bahkan sampai dia menemui orang non-muslim hanya demi untuk memperjelas pemahaman-pemahaman yang masuk di dalam otaknya bahwa itu salah. Dia cross check langsung. Ya, semoga video ini membawa berkah agar apa? Orang yang nggak tahu jadi tahu. Ini dia videonya. Ini ketemu dengan JI, JAD. Tamat sudah, dan banyak kawan-kawan saya yang dari radikal pemikiran. Ini bicara jihad kok nggak perang-perang. Gabungnya ke JI, JAD. Ini yang juga kami dan kawan-kawan membuat forum namanya NI Crisis Center. Kami sekarang menggalang kawan-kawan yang pernah terlibat untuk kembali kepada NKRI, dan kemarin alhamdulillah kita berhasil mengembalikan. Sebelumnya kita di Sumatera Barat kemarin 1157 anggota NI cabut baiat dan ikrar setia kepada NKRI. Di Sumsel, di Lampung, kemarin belum lama kita di Indramayu bareng Pak Nasoka sama Pak Tirma, itu kita Pak Trisman di Indramayu, kita juga 121, insya Allah besok tanggal 31 di Jawa Barat juga ada ratusan juga yang mau kembali ke NKRI. Artinya apa? Ini virus. Virus ini bisa menimpa siapa saja, apalagi mohon maaf hari ini ancaman dalam genggaman. Kalau kita tidak kritis menerima informasi yang masuk ke gadget kita, maka kita akan juga berpotensi akan menjadi korban mereka. Virus ini seperti COVID, bahkan ini lebih bahaya. Kenapa? Kalau yang sudah terpapar, itu ketahuan. Ambruk jebles. Yang bahaya itu yang OTG. Apa itu? Terpapar tanpa gejala. Dia sudah radikal, tapi dia masih merasa, oh saya nasionalisme. Saya masih cinta NKRI. Padahal sudah ada intoleran tadi level pertama dalam dirinya. Ini yang bahaya. Lalu bagaimana saya bisa sadar? Dulu karena belajar dengan guru yang salah. Akhirnya ketika keluar, saya silaturahmi lagi ke kiai, ke ulama, dan disitulah saya mendapatkan pemahaman. Dulu belajar Pancasila dengan memahami dengan cara yang salah. Hari ini saya memahami Pancasila ternyata dengan cara yang benar, dan itu yang bisa membuat saya bisa berdamai dengan diri dan orang lain. Ternyata Pancasila, Mbah Yai, tidak seperti yang dulu saya pahami, tidak togut, tidak berbahala. Pancasila itu ternyata dirumuskan oleh para tokoh bangsa, bahkan para ulama. Informasi yang dapat bahkan untuk merumuskan Pancasila itu sholat tahajud, sholat hajat, pakai zikir, puasa, istiqoroh, dan lain sebagainya. Jadi ternyata menghasilkan sebuah keajaiban. Ide brilian tokoh bangsa ini bisa mempersatukan kita semua. Saya kemarin belum lama dari Turki, dari Palestina, dari Israel, dari Dubai, dari Jordan. Mereka heran, nanya, di sini mas, cuman berapa suku ribut terus, perang terus. Indonesia yang ribuan suku bahasa bisa bersatu. Kenapa? Saya bilang Indonesia punya Pancasila yang bisa mempersatukan kita semua. Indonesia punya gotong royong, punya kearifan lokal. Di luar negeri katanya libur 1 minggu, nggak makan seminggu. Kita libur 1 bulan. Kita punya tetangga, kita masih makan, punya sambatan, punya hajatan, kita masih diundang. Alhamdulillah. Jadi kita punya kearifan lokal yang bisa mempersatukan. Dan ternyata begitu saya tanya, apa yang menjadi kehebatan Pancasila? Para senior, para ulama menyampaikan, Mas Ken, Pancasila bukanlah togut, Pancasila bukan berhala. Mas Ken memahami satu sila saja Pancasila, nanti akan mendapatkan bonus 4, jadi lengkap 5 dalam Pancasila. Jadi cukup pahami dulu 1, nggak bisa lompat, nggak langsung ke 2, 3, 4. Harus pertama, yaitu sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Mas Ken, Tuhan semesta alam itu hanya satu. Jadi kalau orang Islam percaya saja, jangankan meyakini, percaya bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Tuhannya manusia, Tuhannya iblis, Tuhannya malaikat, sama Mas Ken. Berarti Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, sejatinya Hindu, Buddha, Konghucu juga sama. Karena kita dilahirkan ini. Allah meniupkan roh ke dalam janin, itu Tuhannya Allah itu cuma satu. Hanya orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Saya coba dulu bertanya kepada orang Hindu. Walaupun awalnya saya nggak mau ngobrol dengan orang Hindu. Karena saya anggap orang Hindu kan menyekutukan Allah. Tuhannya 3, Tuhan Brahman, Siwa, Wisnu. Mas Ken itu ngopine kurang kental, dolane kurang adoh katanya.
Masih berpikiran sempit Mas Ken, walaupun sudah keluar dari NI. Kenapa? Mas Ken coba, kita diciptakan berbeda-beda untuk lita'arofu, untuk mengenal. Coba Mas Ken kenal dengan tokoh agama ini. Mereka menjawab, Mas Ken, Tuhan kami bukan 3 Mas Ken. Tuhan kami 1, Sang Hyang Widi. Yang 3 itu adalah sifat Tuhan atau nama Tuhan, asma Tuhan. Kalau saya bisa protes, Tuhan Islam lebih banyak Mas Ken, 99. Kata orang Hindu, Tuhan kami 1, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kami bisa disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, betul Pak? Iya. Saya dipertemukan dengan orang Kristen. Nggak mau saya. Mas Ken, cobalah lita'arofu, kenalah dengan mereka. Tuhan orang Kristen kan 3 Pak. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Mereka menjawab, Mas Ken, Tuhan kami 1 Mas Ken, Tuhan Allah. Yang 3 itu pribadi tentang Tuhan. Kalau dalam Islam ada namanya sifat Tuhan, wujud kidam Bapa. Tuhan Mas Ken lebih banyak daripada kami. Oh ngono juga. Begitu juga Hindu, Konghucu, Buddha. Ternyata para ulama itu berlian sekali. Makanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan di dunia ini hanya 1 dan Islam itu syariat yang paling lengkap, syariat yang paling sempurna. Jadi untuk mensikapi perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beda suku, beda ras, beda agama, sudah kembali kepada sila pertama. Jangan diperdebatkan, sejatinya Tuhan kita sama. Marilah kita sebagai umat Islam, sebagai syariat yang sempurna menjadi contoh buat yang lain. Dengan apa? Ya dengan akhlak, yaitu sila kedua. Bonusnya sila kedua, kalau kita sudah berdamai dengan sila pertama, bonusnya sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa memanusiakan manusia. Oh iya ya, mereka juga ciptaan Allah. Adil terhadap diri dan orang lain. Kita tidak mudah menjadi hakim atas keyakinan orang lain. Membid'ahkan, mengkafirkan, itu jauh dari. Dan beradab sesuai dengan moto Rasulullah turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Beradab. Jadi kalau kita tidak paham sila pertama, mustahil kita akan mendapatkan sila kedua. Pasti kita akan menjadi intoleran, menyalahkan orang lain, semua salah, semua neraka. Tapi kalau sudah dapat sila pertama, bonusnya tadi keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah dapat sila kedua, tambah lagi bonus, sila ketiga, persatuan. Kita bisa bersatu tadi. Betul yang dikatakan teman tadi. Kalau kita masih berpikiran sempit, ngopi ini kurang kental, dolane kurang atur. Ngopi, ngolah pikir. Bagaimana kita ternyata filosofi ngopi luar biasa. Begini sering duduk bersama, ngobrol. Kita tidak berbeda untuk lita'arofu. Kita sebagai contoh tauladan karena syariat kita yang paling lengkap untuk menjadi contoh bagi agama-agama yang lain. Bersatu. Kita apapun latar belakangnya, kita bisa bersatu. Kalau ada masalah, sila keempat. Insya Allah kalau 4 sila sudah kita dapatkan, bonusnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila ternyata keren sekali, ide brilian suku bangsa yang bisa mempersatukan kita semua. Betul. Di Turki itu kemarin saya bilang, Indonesia Mas Ken, itu negara yang berpotensi konflik terbesar di dunia. Ya di sana tadi seberapa suku kita ribuan suku. Dan kita luar biasa. Tokoh bangsa ini bagaimana merumuskan Pancasila ini menjadi kesepakatan bersama. Jadi bukan pengganti Quran seperti saya terpapar tadi. Kalau kita percaya Pancasila berarti kamu menjadi orang yang berhala, menyembah berhala dan lain sebagainya. Jadi dengan Pancasila ternyata ini menjadi perekat kita. Dan kita perbedaan ini menjadi sebuah anugerah untuk bagaimana kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk yang sesama. Dan yang terakhir adalah bagaimana tips supaya kita tidak terpapar. Ini dari mantan pelaku. Yang pertama, kita harus belajar kepada guru yang tepat. Insya Allah di pesantren Al-Falah, putra-putri ibu ini insya Allah akan aman. Terus, hati-hati mendapatkan informasi di luar. Kalau sudah mengarah tadi, mulai menyalahkan, mulai yang anti kuburan, anti tahlil, dan itu seperti narkoba, jangan coba-coba. Oh negara ini tauhid, negara ini zolim. Kalau kita coba-coba kita akan bisa terpapar ke sana. Saya pernah ditanya oleh tokoh lintas agama. Jadi yang Islam hanya saya, ada Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Mas Ken dulu kan radikal. Sekarang bisa berdamai, bisa berkumpul dengan kami. Saya pengen dengar Mas Ken, apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Karena literasi yang saya baca di media sosial, orang yang masuk surga itu hanya Islam. Dari 73 golongan, itu hanya satu yang masuk surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Mas Ken yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah menurut Mas Ken kami yang non-Islam berhak masuk surga? Itu jawaban yang saya paling berat Mbak Yai. Saya jawab begini, pakai surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi di Al-Quran ada menyampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin. Mukmin itu orang yang menjalankan agama sebelum Nabi Muhammad turun. Orang Yahudi, Nasrani, dan orang Sabi'in. Orang Sabi'in adalah orang yang menjalankan agama dengan kearifan lokal, dengan adat istiadat. Jika mereka percaya kepada Allah bahwa Allah hanya satu dan mereka berbuat baik, maka mereka berhak mendapatkan pahala surga. Saya jawab begini, Pak Pendeta, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah Ahlus Sunnah itu orang yang mengikuti ajaran para utusan Tuhan. Kalau dalam Islam, para Rasul. Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang diturunkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kami mengikuti Nabi Muhammad. Kami juga mengimani kok kitab agama lain. Taurat, Injil, dan Zabur itu kitabullah. Yang salah itu orang yang memanipulasi kitab suci. Kami juga mengimani para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi. Kami berarti juga mengimani. Yang salah adalah. Jadi saya bilang bahwa surga tidak dimonopoli oleh satu agama. Orang kami sholat itu bukan pengen dapat surga, Mbak Pendeta. Sholat itu supaya kami menjadi baik. Bagi kami supaya kita ingat kepada Tuhan. Bismillah, menyebut nama Allah, nama Tuhan. Supaya kita hadir dalam aktivitas. Itu selalu dimonitor sama Tuhan. Alhamdulillah, supaya kita bersyukur Pak Pendeta bahwa yang kita dapat itu yang terbaik oleh Tuhan, oleh Allah. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia beragama tapi nggak bertuhan. Kita sering mengucap nama Tuhan tapi kadang-kadang realitasnya Tuhan tidak hadir dalam realitas kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tidak percaya Tuhan kadang-kadang, melakukan kesalahan, dosa, dan lain sebagainya. Jadi gimana Mas Ken? Jadi Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang menjalankan agama sesuai dengan ajaran Tuhan, tentunya dengan cinta kasih. Lalu Al-Jamaah apa Mas Ken? Al-Jamaah itu bukan firqah, bukan kelompok. Al-Jamaah itu adalah yang bertanggung jawab dalam sebuah wilayah. Siapa? Negara atau pemerintah. Jadi tidak cukup menjalankan agama dengan baik, tapi merongrong kepada negara, bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa saja yang menjalankan agama sesuai dengan utusan Tuhan, Islam dengan Rasulullah, dan Al-Jamaah yang taat kepada negara, taat pemerintah, dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah di Indonesia, di antara kelompok Islam yang mendekati dekat dengan sekali dan terbukti sudah tidak pernah memberontak adalah Nahdlatul Ulama. Oh gitu ya Mas Ken, kok adem sekali ya? Karena bagi kami juga tidak berhak kita menjadi hakim atas keyakinan orang lain. Yang penting kita bagaimana kita sekarang pas Tafsirul Khairot Pak Pendeta. Akhirnya mohon maaf ya, saya diundang suruh bicara di gereja. Tenang Mas Ken, ibadah saya sudah selesai, Mas Ken baru masuk kita bicara tentang kebangsaan. Karena menurut Pak Pendeta, saya baru hari mendapatkan materi ternyata di Islam itu indah ya. Tidak seperti yang saya baca di media sosial, Islam itu kayaknya kok kayak teroris dan lain sebagainya. Jadi ternyata begitu kita sampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah menarik. Karena hari ini banyak kelompok-kelompok yang radikal tadi, yang Wahabi segala macam. Dia rajin ibadah, bahkan hafiz Quran, tapi anti kepada negara. Dia mengerongrong kepada negara, mudah intoleran, menyalahkan kelompok lain, membid'ahkan, bahkan mengkafirkan, sedikit-sedikit haram. Bahkan ada kawan saya nyuruh nyari Indonesia Raya aja nggak mau. Kenapa? Haram gitu kan. Jadi mereka mudah sekali memutuskan hukum yang sebenarnya masih debatable, masih persoalan khilafiyah. Nah ini yang juga menurut kita harus hati-hati karena mereka bisa jadi ada di sekitar kita. Hari ini mereka menggunakan medsos cukup kencang, jadi kalau kita nggak hati-hati maka kita akan terpapar. Tolak ukur dakwah kalau menurut saya cukup mudah. Bagaimana ketika kita belajar dengan agama bersama tokoh itu kita menjadi sejuk, menjadi damai, berarti kita belajar dulu dengan tepat. Tapi kalau kita belajar agama, tadi mulai menyalahkan orang lain, menjadi hakim atas keyakinan orang lain, terus kita menjadi pemarah. Wah ini salah semua, haram, kafir semua. Berarti kita belajar dengan guru yang salah. Jadi agama dan kitab suci tidak salah, tapi tidak semua orang yang mengaku beragama dan membawa kitab suci itu benar. Ini menjadi autokritik kita semua bahwa
ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya rasa setelah acara ini kalau kita memahami tadi Pancasila sila pertama, kita harus sering ngopi bersama, sering kumpul bersama, dan insya Allah tidak akan mengurangi keimanan kita, bahkan akan menguatkan keimanan kita. Jadi bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu sesuai bidang yang kita bisa. Nasionalisme seperti apa? Nasionalisme itu bukan nonton sepak bola Indonesia dan Malaysia, kroket gitu kan. Tapi nasionalisme adalah menyadari bahwa di sekitar kita itu ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Dan kalau mau jujur, hari ini kita sudah terkepung dari segala penjuru. Ya, kita sudah diadu domba antar suku, antar agama, yang seagama pun kita ribut. Padahal tadi, ketika bicara Pancasila, kita semua saudara. Kita tidak ada yang dipersatukan. Tapi tadi, virus itu ada di mana-mana, bahkan ada di sekitar kita. Saya dulu sangat nasional, mungkin lebih nasional dari Mbah Kiai. Kenapa? Saya itu tinggal di depan markas. Saya ketika masih menjadi anggota NII. Depan markas itu tiba-tiba ada tukang bakso lewat. Banyak yang beli. Mungkin tukang bakso beneran. Cuman kita mikirnya, jangan-jangan Intel nih. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Kenapa? Kita merasa terancam. Jangan sampai nanti dimonitor aparat, ketangkep, nanti membahayakan teman-teman yang lain. Jadi nasionalisme adalah menyadari ada ancaman di sekitar kita, harus waspada. Jangan sampai juga fobia. Ini menjadi masalah karena banyak orang tua, saya keliling ke sekolah, ke kampus. Saya tanya, coba siapa yang tidak boleh belajar agama di kampus? Itu separuh lebih tunjuk jari. Kenapa? Takut direkrut kelompok radikal, Pak. Nah ini bahaya lagi. Kita waspada namun jangan sampai fobia. Justru kita mensupport putra-putri kita untuk belajar agama dengan tokoh yang moderat, dengan ulama yang moderat, dengan kiai yang moderat, supaya nggak kesambet sama kelompok yang aneh-aneh tersebut. Insya Allah kita bersama para kiai, para ulama yang moderat, dan kita bisa bersama-sama mengisi kemerdekaan. Dulu kemerdekaan sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan berdarah-darah. Hari ini tinggal kita mengisi dengan hak karya dan fakta-fakta yang bermanfaat untuk sesama. Demikian Mbah Yai, ini bukan pengalaman bagus, tapi semoga pengalaman buruk ini bermanfaat untuk kita. Viral, tapi viralnya, terkenalnya viral aliran sesat di Malu juga, Bang. Jadi ketika saya disampaikan sama Pak Trisman, silaturahmi, insya Allah saya nggak berani nolak kalau diundang Kiai, karena saya seperti pulang ke rumah. Dan insya Allah kalau kita dekat dengan Kiai, hati kita menjadi tenang.